Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nur Wahyu Rizkia, yang kedua Verina Aula Fadilah, dan yang terakhir Silvi Ajeng Maharani. Kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi jurnal yang telah kami kerjakan yang berjudul Identifikasi Berpikir Kritis pada Siswa dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum Merdeka. Identifikasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam evaluasi pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah pemikiran seseorang untuk merespon suatu fenomena sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang masuk akal atau logis. Salah satu cara menumbuhkan sikap berpikir kritis pada seseorang atau peserta didik yaitu melalui bangku pendidikan. Saat di bangku pendidikan, peserta didik harus ditempa dengan berbagai studi khusus, sehingga daya nalarnya bisa bekerja dengan baik dan mengenal isis atau fenomena atau kejadian. Tujuan utama yang hendak dicapai melalui berpikir kritis adalah 1. Memunculkan suatu ide, gagasan, serta kreativitas. 2. Melatih peserta didik untuk mampu membedakan relevansi suatu informasi. 3. Mengarahkan peserta didik dalam membuat suatu kesimpulan yang benar sesuai fakta. 4. Meningkatkan kemampuan analisis peserta didik terhadap suatu permasalahan. 5. Membantu peserta didik dalam mengevaluasi pencapaiannya. 6. Meningkatkan semangat peserta didik dalam menyelesaikan setiap masalah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis dalam pembelajaran. Berpikir kritis dalam pembelajaran merupakan salah satu keterampilan pembelajaran di abad yang ke-21. Salah satu metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran dengan diskusi dengan memberikan stimulus agar siswa dapat berlatih untuk berpikir kritis. Dan kurikulum merdeka juga menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa. Yang selanjutnya adalah alasan mengapa satuan pendidikan harus memilih kurikulum merdeka. Yang pertama adalah lebih sederhana tapi mendalam. Artinya, setiap mata pelajaran yang diajarkan hanya mata pelajaran yang esensial saja. Yang kedua, lebih merdeka. Peserta didik di jenjang SMA sudah sepatutnya merasa lebih merdeka. Dan yang terakhir, lebih relevan dan interaktif. Salah satu contoh pembelajaran yang ditekankan pada kurikulum merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek, sehingga pembelajarannya lebih interaktif. Yang selanjutnya yaitu dampak positif dari dilaksanakannya kurikulum merdeka sebagai berikut. 1. Menciptakan ruang pembelajaran yang positif. Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran yang esensial dan sesuai dengan minat atau bakat peserta didik. Konsep pembelajaran esensial ini menghasilkan interaksi yang membangun sehingga terbentuk ruang belajar yang lebih positif. 2. Mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik. Salah satu keunikan kurikulum merdeka ini adalah memuat beberapa episode dengan fokus program yang berbeda-beda, namun tetap sinergis. 3. Menghasilkan guru yang lebih kompeten. Program guru penggerak merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membentuk guru-guru yang berkompeten dan bisa terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Yang selanjutnya, kelebihan kurikulum ini dibandingkan kurikulum 2013. 1. Tidak ada peminatan di kurikulum 2013. Para pelajar tingkat SMA atau sederajat wajib memilih salah satu peminatan, misalnya IPA, IPS, atau bahasa. Ternyata, sistem peminatan itu sudah tidak berlaku di kurikulum merdeka. Di kurikulum ini, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih kelompok mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Alokasi JP. Salah satu kelebihan kurikulum merdeka dibandingkan kurikulum 2013 adalah alokasi jam pelajaran dihitung per tahun, bukan dihitung mingguan seperti sebelumnya. 3. Tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran di kurikulum 2013 ditentukan per tahun atau bertingkat. Yang selanjutnya, salah satu model pembelajaran yang bisa dicoba untuk program Merdeka Belajar adalah satu model pembelajaran blended learning. Adalah metode pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh atau online dengan menggunakan media secara virtual. Jadi, dalam proses pembelajaran ini, para siswa belajar secara tatap muka sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan ditambah dengan pembelajaran online di luar jam belajar. 2. Model pembelajaran flipped classroom. Pembelajaran ini hampir sama dengan pembelajaran sebelumnya. Flipped classroom adalah salah satu bentuk pembelajaran lain dari model pembelajaran blend, pembelajaran tatap muka dan virtual, yang mengkombinasikan antara pembelajaran sinkron dengan pembelajaran mandiri asinkron. Pembelajaran sinkron biasanya terjadi secara real time di kelas, sedangkan pembelajaran asinkron merupakan pembelajaran yang sifatnya mandiri. 3. Model pembelajaran project-based learning. Project-based learning merupakan sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam pengetahuan dan membangun kemampuannya sesuai karakter yang dimiliki melalui aktivitas problem solving dengan investigasi. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa dapat belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun, tidak terikat waktu dan tempat, sehingga jika tujuan pembelajaran belum tercapai, maka dapat dimaksimalkan dengan pembelajaran online. Pendidikan yang baik pasti selalu mengajarkan untuk memiliki cara berpikir dan bersikap optimis dan kreatif.